Saya tidak ada masalah. Emang dia siapa? Wah? Apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 22 Januari? Orang tidak ada yang tahu. Tapi ini dugaan saya ya sementara ya. Saya buka di sini. Ya. Waduh, asli gitu kan. Ini loh yang asli. Udahlah Pak, kita sebut aja namanya. Ya, sekarang udah dipanggil juga oleh Polda Metro sama. Bentar lagi siap-siap panggil Barreskrim ya. Siapa sih ini sih? Dian Sandi Utama. Dian Sandi Utama. Dia kan nggak tahu dapat dari mana. Bohong. Kalau menurut saya bohong. Ini Ya, siap. jangan potong-potong. Saya bilang ini bohong. Betul. Kalau dia bilang berbeda dengan ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Bohong lah. Mereka itu bukan siapa-siapa bagi saya. Oke. Jangan mereka itu merasa ingin menang sendiri, ingin merasa benar sendiri. Mereka jangan seperti orang yang sudah merasa besar di republik ini, lalu memegang kebenaran absolut. Itu saya tidak terima. Betul. Jangan sekali lagi ada kalimat ingin mengkambing hitamkan saya, ingin mengorbankan saya, itu tidak ada itu di hukum. Ya. Kalau memang saya bersalah, berarti bagi negara saya itu bersalah. Itu Oke. saja. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada di kepolisian, berdasarkan hasil daripada saksi-saksi yang sudah dipanggil, Ya. dan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahwa Dian Sandi bersalah, oke, saya terima saya bersalah. Ya. Tidak ada itu kambing-kambing hitam didorong-dorong oleh Rosario. Emang Rosario siapa? Ya. Di republik ini mau dorong-dorong polisi sehingga menetapkan saya sebagai tersangka. Tidak ada, dia bukan siapa-siapa. Saya ingin katakan kepada mereka semua itu, jangan percaya mereka. Mereka ini semburan kebencian, mereka hanya ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Guys, aku bersama Bang Dian Sandi. Intinya kami mau diskusi soal belakangan Bang Dian Sandi kembali diisukan sebagai orang yang harus bertanggung jawab karena dialah orang yang paling pertama mengupload foto ijazah Pak Jokowi yang beliau sampaikan ini adalah asli, dan dari foto itu yang akhirnya dijadikan sebagai objek penelitian ya menurutnya Rismon dan kawan-kawan, penelitian untuk mengobrak-abrik ternyata ijazahnya Pak Jokowi itu palsu lah, bla bla, pakai Ella, Eli, Yuyun, Fitri, Maimuna, Mahmuda, pokoknya dipakai sama mereka semua. Kenapa akhirnya kayaknya Bang Dian ini potensi bakal dipidanakan juga oleh Roy Suryo? Menurut Bang Dian ini gimana? Saya sebenarnya sudah cukup malas ya sebenarnya untuk membahas persoalan isu ijazah ini. Iya. Karena ini sudah terlalu sering dibahas oleh media-media baik itu TV, YouTuber dan teman-teman lainnya. Iya. Tetapi karena porsi mereka ini terlalu besar membicarakan ijazah Pak Jokowi ini dengan tone negatif, maka kita yang ingin membicarakan itu dengan tone positif juga harus sanggup seperti mereka bila perlu 3 kali sehari. Iya. Kita tidak ada masalah. Akhirnya saya kemarin mengatakan bahwa sebenarnya Pak Rosario ini seperti orang sedang hanyut, Pak. Bang. Orang hanyut itu kan biasanya dia mau meraih apa saja, yang penting dia selamat gitu loh. Nah inilah yang sedang terjadi sekarang. Yang awalnya musuhnya adalah Pak Jokowi, kok sekarang jadi saya gitu. Kan menurunkan standar mereka juga jadinya kan. Karena ketika mereka bermusuhan dengan Pak Jokowi atau melawan Pak Jokowi, itu kan sampai hari ini seperti yang kita ketahui bersama, hampir pasti sudah tidak ada jalan kembali. Hampir pasti sudah tidak bisa selamat. Berdasarkan dari fakta-fakta yang kita lihat sampai hari ini ya. Itu tidak ada jalan kembali bagi mereka. Pertama, karena kalau kita berbicara dari sisi hukumnya, pertama dari UGM. UGM ini sudah berkali-kali menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi itu benar berkuliah dan benar lulus di UGM. Lalu kemudian setelah itu secara institusi hukum, yaitu lewat kepolisian, Polda Metro Jaya, Barreskrim, atau kita sebutlah kepolisian, itu sudah menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini identik dengan ijazah temannya yang lain. Berikut mereka juga menyampaikan bahwa data-data pendukung seperti misal biaya kuliah, register dan lain-lain. Nah, itu meyakinkan mereka bahwa untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya betul Pak Jokowi itu memang berkuliah dan lulus di UGM gitu loh. Nah, dengan fakta-fakta seperti itu, kalau kita melihat perlawanan mereka, kita bisa melihat mereka ingin meraih apa saja. Mereka mulai mencari yang namanya Pak Kasmujo kan, beberapa waktu yang lalu, dan Pak Kasmujo mengatakan, udahlah jangan di saya, itu kita sudah serahkan ke kampus gitu kan. Kan itu pernyataan Pak Kasmujo. Kemudian mereka coba-coba menarik mantan rektor yang dulu seperti Pak Prof. Sofyan Effendi kan. Tetapi kebelakangan kemudian Pak Sofyan Effendi menarik kembali ucapan-ucapannya. Karena memang pembuktian ijazah Pak Jokowi ini tidak bisa dari mulut ke mulut dengan mengatasnamakan lembaga kan.
Iya. Walaupun beliau adalah rektor daripada UGM, tetapi UGM secara kelembagaan memang dia memiliki pendapat secara kelembagaan dan itu sudah disampaikan berkali-kali gitu. Ya. Cuma Bang Jadi- dalam konteks Abang yang kemudian dikambing hitamkan oleh Roy Suryo ini sebenarnya menurutku rasional juga loh, karena mereka kan menggunakan ada satu pasal yang kaitannya dengan orang yang mengupload, yang mentransmisi dan bisa berpotensi. Abang lah yang sebenarnya biang kerok sehingga terjadi kegaduhan ini. Abang bisa membantahnya gimana nanti? Bisa dapat Begini, bocoran nggak ke begini. polisi laporannya gimana? Jauh sebelum ini kan saya sudah dilaporkan dulu kan Ya. sama salah satu profesor guru besar Universitas Sumatera Utara itu. Ya. Itu kan saya sudah dilaporkan. Lalu kemudian ketika laporan itu ditindaklanjutlah kita sampaikan kan. Artinya polisi melihat sesuai dengan argumentasi hukum yang saya sampaikan di kepolisian juga beberapa waktu yang lalu, yang juga saya diperkuat oleh pendapat dari beberapa ahli yang menyampaikan bahwa sebenarnya saya ini tidak bisa dinyatakan sesuai dengan pasal-pasal yang mereka tuduhkan. Pertama karena ijazah Pak Jokowi itu jauh sebelumnya sudah di-upload atau sudah diposting oleh orang lain, Ya. bahkan oleh media-media nasional kan. Itu makanya ini hal-hal hari-hari yang terjadi belakangan itu kan kemauan Pak Suryo, bukan kemauan polisi gitu kan. Saya tidak ada masalah. Emang dia siapa? Oke, Dia penyidik. Abang rencana ke Jakarta untuk dilapor untuk ini di penyidikan ini masuk lagi nggak nama Abang untuk kemudian dijadikan sebagai saksi atau apa nanti? Ada nggak nanti? Masuk sebagai saksi pelapor masuk. Oh, oke. Ya hari Senin besok itu saya sudah di Jakarta. Itu Jam 10. kira-kira apa yang bakal dipertanyakannya ke Bang Dian lagi ini dalam konteks posisi saksi? Kalau menurut saya kan sudah berkoordinasi juga kan menanyakan. Karena di dalam surat undangan yang dikirimkan ke saya itu kan tertulis di situ berdasarkan laporan dari saudara Joko Widodo kalimatnya kan. Peristiwa yang terjadi yang menyangkut ke 12 nama itu, termasuk ada Abraham Samad, ada Egy Sujana dan kawan-kawan lah di situ kan, Iya. di 12 nama itu. Nah, peristiwanya itu adalah peristiwa tanggal 22 Januari. Iya. Nah, berdasarkan dari informasi itu saya coba searching apa sih sebenarnya yang terjadi pada tanggal 12 Januari kan? Iya. Yang terjadi pada tanggal 12 Januari itu sampai hari ini orang belum tahu loh. Bahwa Apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 22 Januari? Orang tidak ada yang tahu. Tapi ini dugaan saya ya sementara ya. Saya buka di sini. ya. Dugaan saya sementara adalah pada tanggal 22 Januari itu dimulainya rencana mereka geruduk UGM. Pada tanggal 22 Januari itu. Oke. yang kemudian diposting oleh akun yang terafiliasi ke pendukung Anies. Ya. Betul. Pada tanggal 22 Januari itu. Kalau sekarang ada yang bingung-bingung apa sebenarnya yang terjadi tanggal 22 Januari itu, saya menjawab ini berdasarkan dugaan saya karena kita berbicara soal timeline waktu. Ya. Itu adalah pertama kali diucapkan ya. Bukan sejenis deklarasi besar-besaran bukan, tapi pertama kali mereka mengungkapkan ingin berkunjung menggeruduk UGM. Oke. Ya, dan itu nanti videonya saya bisa share itu video itu. Tapi- mungkin teman-teman Bang, kira-kira kalau cuma karena persoalan itu kenapa kemudian itu dijadikan sebagai seolah-olah sesuatu yang masuk dalam kategori pidana atau sesuatu yang mencemarkan Pak Jokowi? Itu gimana kira-kira korelasinya? judulnya memang hanya berkunjung ke UGM atau menggeruduk UGM ya. Oke. Topiknya, tetapi jauh lebih itu ada kalimat-kalimat yang menurut Pak Jokowi atau menurut kuasa hukum Pak Jokowi itu ada hal-hal yang menyerang harkat dan martabat beliau. Oh. Yang unsurnya adalah fitnah, pencemaran nama baik dan lain-lain sebagainya. Oke, kita masih tetap meminta Bang Dian untuk kembali melanjutkan di konteks nanti Abang bakal dilaporkan ini dalam artian bukan laporkan memasuki Menghadiri ya menghadiri undangan dari kepolisian sebagai ini. saksi, Sebagai pelapor. saksi terlapor. Kira-kira Pelapor. sorry. Kira-kira apa komentar Abang yang nanti akhirnya menjadikan Roy Suryo dan kawan-kawan ini statusnya akan dinaikkan? Ini kan kita menganalisa ya. Iya. Kita kan menganalisa dari perspektif hukum. Jadi saya juga tidak bisa menyampaikan bahwa akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Tetapi biasanya
kan cara kerja polisi itu begitu. Kalau sudah selesai penyelidikan, maka dia akan langsung gelar perkara, ya kan? Begitu selesai gelar perkara ataupun berbarengan, maka dia menjadi penyidikan, kan? Iya. Kalau sudah penyidikan, itu artinya akan ada segera tersangka. Oke. Kan itu lumrah cara kerjanya seperti itu. Iya. Nah, kalau sudah ada tersangka, siapa lagi yang akan menjadi tersangka selain memang orang-orang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi? Oke. Ya kan, jadi kita bukan menebak-nebak, tetapi memang itulah cara kerja kepolisian, aparat penegak hukum. Oke. Tapi Nah, kalau misalkan ini sudah masuk penyidikan dan sudah semua selesai dipanggil, itu kan banyak sekali yang dipanggil, sedengar kabar sampai 48. oh, Ya kan, termasuk juga ajudan dari Pak Jokowi yang ya. Pak Sarip itu kan. Mm-mm. Artinya kan tinggal saya saja ini sudah tuntas semuanya. Berarti abis abang bakal Ya ada langsung selesai. langsung ada itu menaikkan status atau langsung penahanan bukan. atau gimana? Enggak, saya bukan menaikkan status. Tetapi saya dengar kabar kemarin kan ada 4 orang Oke. yang terakhir yang akan dipanggil. Ya. Ketua Sekretaris Projo itu siapa itu kemarin? Bang Ya. Freddy kan? Freddy. Ya, setelah itu kan jadwalnya kan sama, hari apa itu kemarin, hari Jumat ya? Ya. Ya, hari Jumat ya jadwalnya itu. Tapi kan saya memohon kepada Polda Metro Jaya untuk diberikan jadwal ulang. Karena sesuai dengan agenda saya sedang kongres partai awalnya kan. Ya. Akhirnya diberikan permakluman. Oke, kalau memang begitu kita boleh tarik sampai hari Senin. Ya. Tapi itu nanti mungkin selesai terakhir kan begitu. Ya. Oke. Iya, jadi begini. Kalau nanti misalkan setelah selesai saya dipanggil ini ada perubahan yang cukup signifikan terhadap proses perkembangan kasus ini, yaitu ditetapkannya tersangka. Ya. Sebenarnya bukan karena saya, tapi karena memang sudah jadwal di polisi Iya. demikian. Dan abang posisi Begitu. terakhir ya karena soal Karena saya jadwal. posisi terakhir, Ya. karena jadwal saja gitu. Betul. Oke, baik bang. Siapa yang akan jadi tersangka ya Allahu alam lah, saya juga nggak tahu siapa. Kalau yang beredar itu 12 nama ya? 12 nama itu apakah Ya, kemudian 12 nama. otomatis mereka bakal jadi tersangka atau ada yang berpotensi akhirnya tidak bisa dijadikan Bertambah. tersangka? Oh, tertambah. Bisa potensi bertambah malah. Oh, bertambah ya gitu ya, bukan pengurangan gitu. Bukan, malah bisa berpotensi bertambah. Setidaknya penggalian keterangan 12 terlapor itu akan bertambah karena banyak juga yang berstatement atau menyampaikan pendapat yang langsung menyinggung Pak Jokowi kan. Iya. Setelah pemeriksaan. Jadi cara membacanya itu begini. Laporan pertama itu adalah laporan bebas, Iya. ya kan? Laporan tanpa ada terlapor gitu. Tetapi ada peristiwa. Di dalam peristiwa itu kan terjadi pengembangan. Ya kan? Terjadinya pengembangan itu dipanggillah 12 nama. Iya. Di dalam 12 nama itu misalkan ini contoh orang nyuri ayam, ini contoh kan? Iya. Misal ini contoh orang nyuri ayam, dipanggil 12 orang yang nyuri ayam itu. Iya. Ternyata di dalam 12 nama itu ada orang yang tugasnya menyenter, ada tugasnya melihat orang yang datang, Iya. ada tugasnya membawa karung misal. Kan Iya. itu potensi bertambah semua itu. Misal kita Iya. contohkan seperti itu. Sekarang mengatakan asli atau palsu itu sebenarnya siapa yang boleh mengatakan itu? Nah itu dia, Ya mantap kan? tuh, mantap. Yang boleh mengatakan itu kan adalah pemiliknya. Betul. Ya kan? Kalau pemiliknya bilang itu bukan ijazah saya, misal gitu. Mungkin dilihat dari sisi ini. Ya jelas tentu saya bersalah. Tapi pemiliknya sendiri sudah mengatakan ya memang benar itu ijazah saya. Itu kalimat Pak Jokowi loh. Ya. Iya kan, itu saya sampaikan terbuka di depan wartawan, di depan rumah beliau di Solo. Iya. Ya kan? Iya. Karena di dalam waktu saya ketemu dengan Pak Jokowi itu, beliau mengatakan bahwa itu ijazah yang dimiliki oleh beliau sesuai dengan yang saya posting itu kan. Iya. Lah saya sampaikan loh dong di wartawan, di Iya. teman-teman media waktu itu. Ya Pak Jokowi menyampaikan bahwa memang itu ijazahnya kan. Iya. Nah sekarang kalau Pak Rusya mengatakan palsu, sementara yang punya mengatakan asli gimana? Ya makanya itu. Oke, aku mau Apa dasar ela itu lagi? Ela itu lagi. Itu aja dasarnya. Nah, sekarang aku mau tanya, sekarang ada nggak menurut teman-teman yang tuduhannya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa, dan mereka semua ini terkait ijazahnya Pak Jokowi palsu yang belum terbantahkan? Manakah tuduhan yang nampaknya berpotensi sangat
sangat meyakinkan bahwa benar ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Mulai dari Times New Roman, dari sisi presisi, dari hal-hal apa saja yang pernah disebutkan, KKN dan lain-lain sebagainya. Boleh nggak kita tuliskan saja di kolom komentar. Menurut saya Bang Bil dan teman-teman yang terlihat sekali nampaknya Roy Suryo dan Rismon itu benar adalah persoalan ini. Oke, itu kita akan bahas. Atau mungkin Bang Dian bantu aku kira-kira apa yang sampai dengan saat ini yang nampaknya ini belum bisa dibantah. Kayaknya Rismon benar ini. Begini. Biar tidak terlalu jauh itu, saya coba ingin masuk ke dalam dua dimensinya dulu ya. Dimensi analognya dengan dimensi digitalnya ya. Karena kalau dimensi analog, dimensi digital ini sebenarnya sudah salah dari awal. Ini bad beginning makes bad ending. Ini awal yang buruk berakhir dengan buruk pula ya. Betul. Ketika dia menggunakan foto yang saya posting itu sebagai bahan, itu saya sudah salah. Artinya kemudian sampai akhirnya apapun hasil analisa apapun itu pasti akan salah juga kan? Itu yang pertama, yaitu soal digital itu. Tapi kalau soal analognya sebenarnya kalau mereka mau kejar, walaupun saya berat hati mengatakan bahwa itu tidak mungkin juga tidak mungkin juga akan menghasilkan bahwa ijazah itu palsu, tetapi setidaknya mereka harus memperkuat argumentasi dari sisi 1, 2, 3 dan 4 itu. Betul. Itu sebenarnya kalau dari sisi analog. Mereka yang terakhir itu kan soal huruf A yang keluar dari hologram kan? Kan itu ada huruf A yang keluar dari hologram yang menurut Pak Risman itu tidak sama dengan ijazah Pak Jokowi yang lain, ya kan? Nah, saya katakanlah Pak Risman ini sebenarnya menggunakan contoh punyanya siapa? Karena kalau contoh yang saya kolek juga dari ijazah teman Pak Jokowi yang lain sama kok semua. Betul. Berarti kan ijazah yang digunakan sebagai contoh, apalagi katanya sekarang 5 katanya. 5 ijazah sudah dikumpulkan. Jangan-jangan 5 ijazah itu bohong semua itu. Jangan-jangan itu nggak benar. Ya kan? Karena kita bisa bertanya begini, apa urgensi dia mengumpulkan ijazah? Apa urgensi dia mengumpulkan ijazah sebanyak 5 lembar itu? Lalu mengatakan bahwa yakin ijazahnya Pak Jokowi palsu. Sementara pada tahun 2022 atau 2023 itu 35 teman Pak Jokowi itu sudah berkumpul di UGM. Ya kan membawa ijazah waktu itu. Mereka saja pemilik ijazah mengatakan sama kok dengan punya Pak Jokowi. Lalu sekarang yang 5 ini punya siapa? Ayo, masuk akal nggak? Orang sudah ngumpul kok itu waktu itu. Kan mereka ngumpul kalau tidak salah itu kan ada di YouTube kan. Karena kita kan memang tidak memperhatikan itu dari awal, artinya menyorot itu sebagai sebuah peristiwa yang penting kan. Tetapi kan kita sudah bisa lihat di YouTube itu ada teman-teman Pak Jokowi sekitar 35 orang, ya kan, ngumpul membawa ijazah kan. Mereka yang ngumpul itu semua bertestimoni bahwa ijazah kami sama dengan Pak Jokowi, baik dari sisi nomor register, hanya beda-beda urutan, baik dari sisi hologram, baik dari sisi apapun, everything lah. 35 orang yang mengumpul itu sudah mengatakan bahwa ijazah kami sama dengan Pak Jokowi. Lalu yang 5 ini siapa? Yang katanya dikumpulkan oleh Suryo. Ya kan? Yang katanya berbeda 180 derajat itu. Siapa itu? Berarti kan itu bohong yang 5 itu. Kalau mengatakan itu berbeda, orang sudah ngumpul kok sebelumnya. Betul. Ditambah dengan tambahan yang berbundel-bundel, katanya ada 3 bundel tambahan. Berbundel-bundel, apa yang bundel-bundel? Bohong, kalau menurut saya bohong. Ini kan tampil live kan? Iya, live Bang. Siap. Jangan potong-potong, saya bilang bohong. Betul. Kalau dia bilang berbeda dengan ijazahnya Pak Jokowi, bohong lah. Betul. Orang faktanya sudah ada sebelumnya bahwa itu mereka ngumpul-ngumpul bilang sama. Kok sekarang tiba-tiba 5 orang bilang berbeda? Betul. Oke. Kalau aku sih begini, memang paling menarik adalah kalau kita mau diskusikan berkaitan dengan
tuduhan-tuduhan mereka misalnya seperti sarjana muda, kemudian juga soal Profesor Sumitro yang Roy Suryo itu dengan gagahnya mengatakan ya dia dikukuhkan pada tahun 86. Ya kita tahu lah dikukuhkan tahun 86 kan, tapi gelar profesornya udah disematkan karena dia kan berdasarkan SK. Nah kalau soal sarjana muda sebenarnya itu kita harus kembali ke surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 79 dan tahun 82 berkaitan dengan yang namanya mau lulus S1 tetap harus mengikuti program sarjana muda, dan ini berkaitan dengan kebijakannya Soeharto juga tentang NKK-BKK itu ya. Nah kayaknya Rismond Sianipar tuh nggak belajar itu gitu. Nah parahnya lagi sebenarnya aku lihat nih gayanya Bang Rismond, kayaknya beliau waktu S1 dan S2 itu tidak pernah menjadi dalam tanda kutip aktivis dan terlalu sibuk dengan dunia IT atau akademisnya. Datang ke Jepang juga ya cuma datang nyantai-nyantai di sana, kuliahnya nggak serius karena nggak habis. Datang ke Indonesia begitu dapat kesempatan dan power syndrome-nya muncul, dielu-elukan para pengikutnya, akhirnya dia menjadi aktivis gitu loh, menjadi orang yang terkesan bak pahlawan. Aku bilang era kita udah berakhir yang gini-ginian, usia kayak kita ini lebih taktis aja. Sekarang dia lagi senang-senang dengan iya, kami ini adalah pembela kemodaran dan kita harus menegakkan bagaimana Indonesia harus bersih. Hey, itu udah bukan zamannya kita lagi. Gerakan kita itu lebih ke gerakan lebih praktis. Kalaupun ada otokritik dan mau menghantam orang yang kita anggap sebagai objek untuk kita hantam, ya ada cara yang lebih strategis gitu. Ya. Nah, menurut Bang Dian gimana ini fenomena ini? Sebenarnya kan begini, Pak Rismond itu orang yang saya hormati karena beliau kan pernah jadi dosen di kampus saya kan dulu. Oke. Kita sama-sama di teknik dulu sama Pak Rismond. Ya. Hanya saja karena beliau dia teknik mesin, saya teknik sipil, jadi nggak ketemu kan. Oke. Saya membaca Pak Rismond ini memang kurang jeli ya, terutama kemarin soal akta kelahiran Pak Jokowi itu kan. Kan itu ada beliau mengatakan bahwa kok bisa lahir tahun berapa gitu, terus ada akta kelahirannya tahun 81 apa 7 berapa gitu, 71 apa berapa gitu kan. Dan beliau umumkan itu di sosial media, lalu kan kemudian benar-benar dibantah oleh netizen bahwa memang akta kelahiran itu baru ada tahun segitu kan. Iya. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa memang Pak Rismond tidak detail dalam hal-hal tertentu gitu loh. Iya. Bahwa beliau memiliki kemampuan dalam ilmu-ilmu yang expertnya beliau di bidang teknologi informatika atau mungkin komputer, ya itu kita hargai. Tetapi dalam hal tertentu beliau banyak tidak detailnya lah. Yeah. Beliau banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Yeah. Apalagi sekarang kalau kita melihat perkembangan terakhir ya tentang kasus ini yang mereka juga bisa kita katakan blunder gitu. Yeah. Banyak hal-hal yang bisa dibantah dari situ. Coba kita kembali flashback misalnya. Dulu awal-awal startingnya isu yang mencuat belakangan menjadi isu yang sangat besar ini adalah ketika mereka mempersoalkan Times New Roman itu kan. Ya, betul. Yang menjadi tulisan itu, cetakan itu. Itu kan hari ini nggak ada yang bahas itu. Iya. Kenapa? Karena itu sudah bisa dibantah benar-benar secara fakta oleh orang bahwa memang seperti itu kok ijazah zaman dulu gitu. Iya. Geser lagi isunya. Malah dan ijazah pembandingnya Roy Suryo kan rata-rata Times New Roman semua. Rata-rata begitu juga kan. Her registrasinya Pak Jokowi yang ditulis di Sarjana Muda itu juga Times New Roman gitu. Oke, lanjut Bang. Saya begini, bagaimana dia mempertanggungjawabkan semangatnya yang berapi-api mengatakan Times New Roman itu, yang kemudian sekarang dia tinggalkan sebagai seorang peneliti. Iya. Artinya itu bukan hasil penelitian dong. Kalau dia sudah tinggalkan itu berarti itu hanya omong-omong dong kemarin. Mestinya kalau seorang peneliti seperti cerita-cerita zaman dulu lah sampai mati itu dipegang. Iya. Ya kan? Betul. Sebagai sebuah keyakinan hasil keilmuan mereka gitu loh. Iya. Kan ditinggal juga. Kemudian masuklah ke soal foto. Iya. Hah? Dokter Tipa itu bilang rahang, terus leher, terus kumis, kumis. Kenapa sekarang itu ditinggalkan? Karena
masyarakat atau publik yang membela Pak Jokowi dapat membuktikan. Iya. Oh, emang benar kok itu Pak Jokowi gitu loh, dilihat dari banyak sisi gitu. Kan ada perbandingannya kan? Iya. Ya kalau ini bukan Pak Jokowi, ini siapa? Ini siapa? Ada 3, 4, 5 foto. Iya. Lalu yakinlah orang bahwa oh memang betul itu Pak Jokowi. Iya. Ya kan gitu. Kemudian soal ijazah D3 ke S1 gitu. Iya, iya. Kenapa itu sekarang ditinggalkan? Iya. Ya akhirnya kan begini, maksud saya akhirnya semua isu-isu yang Iya. di awal semangatnya menggebu-gebu, Iya. pada akhirnya kan mereka tinggalkan sendiri setelah berhasil dibantah dengan fakta-faktanya. Ya kan? Mereka itu bukan siapa-siapa bagi saya. Oke. Jangan mereka itu merasa ingin menang sendiri, ingin merasa benar sendiri. Mereka jangan seperti orang yang sudah merasa besar di republik ini, lalu Ya. memegang kebenaran absolut. Itu saya tidak terima. Betul. Jangan sekali lagi ada kalimat ingin mengkambing hitamkan saya, ingin mengorbankan saya, itu tidak ada itu di dalam hukum. Iya. Kalau memang saya bersalah, berarti bagi negara saya itu bersalah. Oke. Itu saja. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada di kepolisian, berdasarkan hasil daripada saksi-saksi yang sudah dipanggil, Iya. dan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahwa Dian Sandi bersalah, oke, saya terima, saya bersalah. Iya. Tidak ada itu kambing-kambing hitam didorong-dorong oleh Rosario. Emang Rosario siapa? Iya. Di republik ini mau dorong-dorong polisi sehingga menetapkan saya sebagai tersangka. Tidak ada, dia bukan siapa-siapa. Saya ingin katakan kepada mereka semua itu, jangan percaya mereka. Mereka ini semburan kebencian, mereka hanya ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Betul. Saya sudah sampaikan berkali-kali, saya lawan mereka, mau sampai kapanpun, ayo. Ya. Mau dengan cara apapun, ayo. Bagi saya tidak ada masalah. Mereka menantang saya debat, saya hadir. Mereka mengajak saya diskusi, saya akan hadir. Mereka meminta saya untuk begini, saya akan lakukan. Tidak ada takut-takut saya sama mereka-mereka itu. Mereka siapa mau ditakuti sama saya? Ya. Tidak ada. Mereka mau geret-geret saya. Bayangkan sekelas Egy Sujana di depan Polda Metro Jaya pada tanggal 23 April itu. Mereka melakukan aksi loh di depan Polda Metro Jaya. Ya. Bareskrim waktu itu. Menyatakan bahwa saya harus dipersoalkan gitu loh. Bahwa Ya. saya yang bersalah. Roy Suryo itu setiap hari keluar dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya maupun sampai di Bareskrim selalu mengatakan bahwa saya seharusnya menjadi tersangka. Ya. Mereka itu tidak gentle. Lihat saya ini siapa? Ya. Saya ini anak kampung, saya ini dari desa. Ya. Tapi saya tidak pernah bilang begini-begini, saya bilang begitu-gitu. Ya. Kalau memang saya bersalah, ayo, saya bersalah, saya bertanggungjawabkan perbuatan saya. Oke. Saya tidak pernah mengatakan bahwa mereka lah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan saya. Ya. Saya tidak pernah lari. Tidak pernah saya lari dari manapun, dari persoalan apapun. Menarik. Saya hadapi. 1000 kali dipanggil saya akan datang. Ya, demikian diskusi gue dengan teman-teman. Dan terima kasih kalian yang sudah nongol di akun YouTube ini. Teman-teman juga bisa chat di WA atau masuk di grup. Aku kebetulan di link deskripsi ya. Lihat di video-videoku. Kalau nggak ada di link deskripsi ini, teman-teman bisa masuk di grup WA. Biasanya di grup WA itu ada informasi-informasi terbaru yang barangkali menarik untuk kita diskusikan, untuk saya share ke teman-teman. Yang jelas pada dasarnya kita berharap apa yang sudah kita diskusikan ini benar-benar menjadi sesuatu yang positif. Kita berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya Bang Bil, Offside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.